Halo semuanya, nama saya Emanuela Michelle Kurima Kalinggi, kelas 11 dari SMA Negeri 46 Jakarta. Saya ingin membahas tentang sebuah novel yang sudah saya baca dengan judul buku Lelaki Harimau, penulis Eka Kurniawan. Penerbitnya ialah Gramedia Pustaka Utama atau GPU, pertama kali terbit pada tahun 2004 di Jakarta. Jumlah halaman dan bab itu halamannya ada 192 halaman dengan 5 bab tanpa judul spesifik. Alasan saya memilih novel ini itu karena novel ini menyajikan gaya realisme magis yang unik khas Indonesia, memadukan mitos lokal seperti manusia harimau dengan realitas sosial yang kelam. Alur maju mundurnya yang rapi serta eksplorasi psikologis karakternya membuat buku ini sangat menarik untuk dibedah. Ringkasan ceritanya itu, cerita ini dibuka dengan sebuah tragedi yang mengejutkan di sebuah kota kecil di pesisir Jawa. Margio, seorang pemuda biasa, membunuh Anwar Sadat dengan cara menggigit lehernya hingga putus seperti layaknya seekor harimau. Margio mengaku bahwa bukan dirinya yang membunuh, melainkan harimau putih yang bersemayam di dalam tubuhnya, seperti sebuah warisan mistis dari kakeknya. Alur cerita itu kemudian bergerak mundur untuk mengupas motif di balik pembunuhan keji tersebut. Pembaca dibawa masuk ke dalam dinamika keluarga Margio yang penuh dengan kekerasan domestik. Ayahnya yang bernama Komar bin Syuhad adalah pria kasar yang kerap menyiksa ibunya, Nuraini. Di sisi lain, Anwar Sadat adalah pria kaya raya hidung belang yang kemudian menjalin hubungan gelap dengan Nuraini di tengah keputusasaan perempuan tersebut. Konflik batin, kemiskinan, trauma masa kecil, dan rasa tidak berdaya akhirnya memicu harimau dalam diri Margio untuk bangkit dan melakukan tindakan fatal tersebut. Amanat novel ini novelnya mengingatkan pada kita bahwa betapa banyak bahayanya dampak trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karena luka psikologis yang dialami anak sejak dini bisa memicu lingkaran setan kekerasan yang baru saat mereka dewasa. Selain itu, cerita ini juga menegur atau menyinggung masalah ketimpangan sosial, di mana orang miskin seringkali tidak mempunyai kuasa dan menjadi korban kesewenang-wenangan orang kaya. Pada intinya, dendam dan amarah yang terus-menerus dipendam tanpa ada penyelesaian yang sehat, cepat atau lambat akan berubah menjadi monster atau sebuah harimau yang dapat menghancurkan diri sendiri sekaligus orang-orang di sekitar kita. Untuk perspektif sejarah, kritik sosial dan data objektifnya itu, secara kronologis novel ini mengambil atau memotret realitas sosial masyarakat pedesaan Jawa dari era pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Ceritanya itu mengkritik budaya patriarki yang kaku pada saat itu, di mana posisi perempuan sangat lemah dan kasus KDRT masih dianggap sebagai urusan dapur pribadi yang tabu dilaporkan karena belum ada payung hukum sekuat UU PKDRT tahun 2004. Nah, akibatnya tokoh Nuraini itu terjebak tanpa perlindungan dan memilih pelarian yang salah. Di sisi lain, masuknya modernisasi dan kapitalisme lokal lewat karakter Anwar Sadat memperlihatkan data objektif mengenai ketimpangan kelas, di mana uang dan status sosial itu sering dipakai untuk mengeksploitasi kaum miskin secara seksual. Eka Kurniawan ini dengan cerdas menggunakan mitos lokal manusia harimau, bukan cuman buat mistis-mistisan, tapi sebagai simbol atau personifikasi dari amarah kolektif masyarakat bawah yang tertindas karena tidak tahu harus mengadu atau memberitahukan hal itu kemana. Nah, kalau seandainya kalian ada yang suka cerita lokal dengan bumbu mistis yang punya makna yang mendalam, Lelaki Harimau ini wajib banget dibaca karena alur misterinya itu dapat membuat penasaran dari awal hingga akhir. Yuk langsung masukin buku ini ke daftar bacaan kamu minggu ini.
Sekian pembahasan novel tentang Lelaki Harimau karya Kak Kurniawan ini. Salam literasi.